Uh, Awal mulanya sih ini karena salah satu topik yang sudah lama saya geluti, tapi lebih banyak mengenai gerakan agrarianya yang saya banyak ikuti. Dan salah satu faktor yang memang menentukan itu ketika saya melihat hampir sebagian besar dari para petani di Indonesia kemudian mulai beralih ikut terlibat di dalam proses tanaman kelapa sawit. Halo teman-teman, selamat datang di podcast FIB UI. Podcast ini akan menjadi medium untuk diseminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sivitas Akademika FIB UI. Kami berharap dengan menyaksikan podcast ini, teman-teman bisa belajar bersama, kemudian juga bisa terinspirasi, dan mungkin suatu hari nanti kita bisa berkolaborasi untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada edisi hari ini, kita akan membahas mengenai penelitian yang dilakukan oleh salah satu pengajar FIB UI, yaitu Yudi Baryoktora. Sudah ada di samping saya. Mas Yudi ini adalah pengajar di program studi sejarah yang pada saat ini juga masih tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Bern. Universitas Bern, Switzerland. Ya, di Swiss ya. Oke, jadi Mas Yudi ini sedang melakukan penelitiannya dalam rangka menyelesaikan disertasi. Oke, kalau gitu kita langsung mulai berbincang-bincang saja dengan Mas Yudi ya. Mas Yudi bisa tolong dijelaskan dulu, mungkin bisa secara singkat penelitiannya tentang apa, kemudian yang mendasari ketertarikan Mas Yudi melakukan penelitian ini itu apa? Baik, Mbak Gela, terima kasih. Ini penelitian saya sebenarnya salah satu rangkaian dari penelitian untuk disertasi saya. Temanya mengenai gerakan agraria dan juga bagaimana relasinya dengan komoditas kelapa sawit yang saat ini banyak digunakan di dunia, dan bagaimana para petani yang saya teliti itu berupaya untuk ikut serta di dalam proses keterlibatan mereka dalam perdagangan dan juga selain perdagangan juga bagaimana mereka mulai ikut terlibat di dalam keterlibatan di dalam komunitas kelapa sawit di Indonesia. Awal mulanya sih ini karena salah satu topik yang sudah lama saya geluti, tapi lebih banyak mengenai gerakan agrarianya yang saya banyak ikuti. Dan salah satu faktor yang memang menentukan itu ketika saya melihat hampir sebagian besar dari para petani di Indonesia kemudian mulai beralih ikut terlibat di dalam proses tanaman kelapa sawit di beberapa tempat di Indonesia. Nah, yang menarik kemudian ketika saya mengetahui ada beberapa kelompok gerakan tani di Indonesia yang juga ikut terlibat dalam proses penanaman sawit ini. Mereka tidak secara terus terang, tapi di beberapa tempat itu mereka lakukan dengan sangat terbuka. Nah, ini penelitiannya saya lakukan kurang lebih sejak tahun 2017 sampai 2019. Ada sekitar 3 tahunan yang saya lakukan proses penelitiannya sendiri ya. Dan sekarang dalam tahap penyelesaian, dalam proses menulis. Yang belum selesai. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh membahas mengenai penelitiannya, tadi sudah disampaikan ya bahwa Mas Yudi itu kan terdaftar di Universitas Bern di Swiss ya. Sementara penelitiannya itu kan tentang Indonesia. Kemudian tadi Mas Yudi juga bilang bahwa penelitiannya sudah dilakukan dari tahun 2017 sampai 2019. Apakah penelitiannya itu dilakukan di Jambi pada kurun waktu itu, atau misalnya Mas Yudi bolak-balik, atau sebelum berangkat mendaftar S3 sudah ada dulu preliminary research atau bagaimana? Iya, ini sebenarnya Mbak Gela bilang ya, ini sebenarnya sudah saya lakukan terlebih dahulu. Ada preliminary research-nya, research yang lebih ke konteks studi literatur lebih tepatnya ya. Studi literatur, pemahaman mengenai beberapa persoalan-persoalan agraria dan juga terkaitannya dengan industri kelapa sawit di Indonesia. Ini salah satu bagian dari proyek yang pernah saya lakukan dengan beberapa organisasi periset agraria. Salah satunya dengan organisasi
Agraria Research Center di Bandung. Nah, dari preliminary research itu saya coba jadikan itu sebagai salah satu topik untuk disertasi saya. Berangkat dari itulah ketika setahun setelah saya mendaftar dan terdaftar di Universitas BRN itu dan disetujui oleh supervisor saya yang kebetulan juga salah seorang Indonesianis, Profesor Hans-Peter Snoy. Beliau juga melakukan penelitian di Jambi, tapi dalam konteks beliau melakukan penelitian di Highland Jambi dan saya di Lowland Jambi, di wilayah Lowland Jambinya. Dan beliau juga melihat persoalan ini salah satu persoalan yang menarik, terutama komoditas kelapa sawitnya. Jadi setelah disetujui oleh profesor saya, pembimbing saya melakukan riset lapangan. Jadi riset lapangan itulah yang saya lakukan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 di Jambi. Jadi meskipun saya terdaftar di luar negeri sebagai mahasiswa, tapi dalam proses penelitian saya harus kembali ke Indonesia, melakukan yang kita sebut di dalam proses penelitian itu yang kita sebut dengan etnografi. Proses penelitian bagaimana saya harus ikut terlibat dan datang menyaksikan melakukan observasi dan juga melakukan kerja bersama dengan orang-orang yang saya teliti. Saya tinggal bersama dengan mereka di satu wilayah ya Jambi, yang disebut sebagai satu areal hutan harapan di Jambi, di wilayah perbatasan antara Sumatera Selatan dengan Jambi. Di sanalah saya banyak berinteraksi dengan organisasi yang kebetulan mengambil alih tanah untuk dijadikan lahan kelapa sawit di dalam hutan yang kemudian digunakan oleh salah satu perusahaan konservasi restorasi ekosistem Indonesia, PT Reki, untuk dijadikan hutan restorasi kembali. Nah, interaksi saya dengan masyarakat disitulah yang membuat saya mendapatkan sejumlah informasi saya yang butuhkan. Jadi kurang lebih dari 2017 sampai dengan 2019 itu saya banyak berinteraksi dengan mereka, tinggal bersama dengan mereka, dan juga selain melakukan observasi dan etnografi dengan masyarakat di sana, saya juga menyempatkan untuk juga mencari sejumlah data-data yang lain yang diperlukan untuk mendukung. Baik di Jambinya sendiri, di struktur organisasinya di Jambi, maupun juga struktur organisasi gerakan tani ini secara nasional, karena ini salah satu gerakan tani yang bersifat nasional. Nah, selain itu, saya juga mencoba mencari data-data yang diperlukan, karena kebetulan ini ada proses panjang yang harus saya lakukan di Indonesia. Saya manfaatkan betul situasi dan kondisi ketika saya sedang melakukan field riset itu untuk mencari sejumlah informasi yang dibutuhkan baik di nasional maupun juga di lokal. Termasuk juga bertemu dengan beberapa kelompok-kelompok organisasi lain yang banyak bersinggungan dengan gerakan tani di Jambi maupun juga pemerintah lokal. Baik itu di pemerintah di Provinsi Jambinya sendiri maupun juga di pemerintah kabupaten. Sementara di nasional saya banyak berusaha mencari informasi itu di beberapa lembaga-lembaga pemerintah yang juga banyak berkaitan dengan persoalan-persoalan tani di Indonesia, antara lain ke kantor BPN, terus juga ke Kementerian Perhutanan dan Perkebunan, sekarang jadi Kementerian Perhutanan dan Lingkungan Hidup (KLH). Saya masuk juga dengan lembaga Komnas HAM yang memang pada saat yang bersamaan itu salah satu kasus yang sedang ditangani oleh Komnas HAM pada saat itu. Jadi itu yang saya lakukan, proses-proses yang saya lakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang saya butuhkan. Oke. Tadi Mas Yudi menyebut bahwa metode penelitian itu kan etnografi ya. Dan kita tahu bahwa idealnya kalau kita melakukan penelitian secara etnografis itu kita bisa semacam blend in gitu ya ke dalam masyarakat yang sedang kita amati, kita observasi. Nah, sementara di sisi lain biasanya peneliti itu punya keterbatasan waktu atau biaya gitu ya. Dan belum lagi bagaimana penerimaan masyarakat sekitar terhadap kita gitu. Nah, Mas Yudi ini juga tadi sudah menjelaskan bahwa Mas Yudi itu tinggal bersama para petani sawit, tapi juga harus mencari informasi di perkantoran, kantor-kantor pemerintah gitu misalnya ya. Ada nggak pengalaman menarik atau mungkin Mas Yudi bisa juga membagikan tips dan strategi gitu kepada para peneliti lain, kira-kira kalau kita perlu melakukan penelitian secara etnografi, tetapi kita punya keterbatasan waktu, kita punya keterbatasan dana, gitu ya. Jadi dalam waktu singkat kita
perlu untuk masuk ke dalam masyarakat itu memperoleh kepercayaan mereka. Kira-kira bagaimana ya? Atau mungkin Mas Yudi punya pengalaman yang bisa dibagikan gitu supaya kita nanti bisa mengikuti cara itu mungkin. Ya, baik. Saya kira antara satu tempat dengan tempat yang lain, dengan situasi yang lain sangat berbeda. Saya tidak bisa mengatakan cara yang saya lakukan ini bisa menjadi contoh. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang harus saya kira menjadi patokan ya. Pertama, benar tadi disampaikan oleh Mbak Gela, kita harus membangun kepercayaan. Saya sebagai peneliti dengan orang atau dengan masyarakat yang sedang saya amati. Saya membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama. Jadi tidak pada saat yang bersamaan saya datang, mereka harus saya wawancara, tidak. Karena orientasi saya adalah membangun hubungan yang baik dengan mereka, sehingga mereka bisa bercerita tentang pengalaman hidup mereka, dan juga bagaimana mereka juga bisa menceritakan keluh kesah, gelisah, persoalan-persoalan yang seringkali tidak tampak kalau hanya mengandalkan wawancara biasa. Nah, saya membutuhkan waktu kurang lebih dari sekitar 3 bulan, hampir kurang lebih sekitar 6 bulan, untuk bisa berdekatan dengan mereka. Dan saya untungnya adalah pada saat waktu itu, saya masuk dan berkenalan, saya sudah memiliki kontak dengan beberapa orang-orang dari pimpinan organisasi tersebut, tapi di wilayah lokal saya belum sama sekali. Jadi saya dibantu oleh teman-teman di Gerakan Tani Nasional dan juga provinsi itu yang membantu saya untuk mengantarkan saya ke sana. Nah, dari sanalah menurut saya berusaha untuk mengenal dengan mereka dengan lebih baik, yang membuat hubungan itu jauh lebih enak. Jadi ketika wawancara itu bukan dalam proses wawancara saya tanya jawab seperti biasa, interview, datang, ngobrol, ketemu dengan orang tanpa mengetahui latar belakang mereka seperti apa, kedekatan dengan orang-orang itu yang tidak tampak kalau sana kita hanya melakukan interview secara langsung. Seperti kita gini ya? Mendadak seperti ini gitu. Itu yang saya coba bangun. Jadi pertama membangun kepercayaan dengan mereka, mendekati mereka juga percaya, dan untungnya di saya lagi, saya ulangi, adalah saya memiliki beberapa rekan-rekan dan kawan-kawan yang di tingkat nasional membantu saya. Nah, yang kedua, dari proses itu yang kemudian saya ambil situasi yang menguntungkan buat saya adalah saya bisa memperoleh informasi-informasi yang seringkali tidak tersampaikan. Ya. Contoh misalnya, ada sekali waktu ketika saya berada di satu lokasi, hal-hal yang tidak diketahui atau tidak disampaikan oleh mereka ketika melakukan proses wawancara, mereka sampaikan. Contohnya misalkan bagaimana interaksi dengan masyarakat itu, contoh kayak apa ya, kita yang misalnya bilangnya, bukan iri hati antara atau apa ya, saling curiga gitu mungkin. Bisa jadi saling curiga, tapi dengan bahasa lain semacam mereka bertetangga, tapi tetap ada kompetisi. Nah, betul. Okay. Tapi dengan bahasa yang lebih tepat, yang seperti itu di antara mereka sendiri yang sekilas itu tidak tampak. Nah, tapi kalau dengan seksama, kalau kita perhatikan dengan lebih lanjut, ada banyak kompetisi di dalam komunitas yang saya amati. Karena komunitas ini bukan hanya satu komunitas dengan latar belakang etnis tertentu. Ini komunitas yang memiliki banyak etnis, seperti laki Indonesia. Ada banyak beragam kelompok masyarakat yang tiba di sana, yang ikut terlibat dalam penanaman kelapa sawit di tempat tersebut. Tapi yang dominan adalah kelompok dari Sunda, kelompok dari Batak, dari Jawa, termasuk juga para transmigran yang telah tinggal lebih lama di tempat tersebut. Dan inilah kelompok yang kemudian ada persaingan di antara mereka yang berusaha membuat situasi di sana itu terlihat dari luar itu seolah adem-adem aja, tapi kalau di dalam kita dekati dan kita amati lebih lanjut, sebenarnya ada situasi yang memanas yang di dalam ini. Dan ini yang membuat saya kemudian salah satu yang untung di saya adalah saya bisa mendapatkan informasi seperti itu. Dan ini menjadi informasi yang berharga buat saya, karena saya menjadi mengetahui lebih lanjut situasi yang mereka hadapi.
Terus tapi persoalan lain juga memunculkan bagaimana saya harus menempatkan diri saya di sana. Itu hal lain yang harus saya hadapi. Nah, terkait dengan tadi Mbak Gela tanyakan, misalkan bagaimana memanfaatkan situasinya, bagaimana dengan sesuatu yang dengan sempit, dengan kondisi keuangan atau waktu yang tidak mencukupi. Saya dalam kondisi seperti itu, salah satu yang saya gunakan adalah, saya mencoba mengajak asisten, membawa asisten salah satunya, karena asisten itu saya minta untuk mencari informasi di tempat lain. Jadi semacam simultan riset sebenarnya. Saya menyiapkan beberapa hal yang diperlukan oleh asisten saya tersebut untuk membantu mencarikan data-data informasi di tempat yang lain. Nah, dari itulah yang kemudian mencoba, ada beberapa yang bisa saya lakukan sendiri, ada beberapa yang tidak dapat saya lakukan, saya mintakan oleh asisten saya. Asisten ini adalah anak muda yang memiliki concern yang sama. Jadi saya mencoba mencari anak-anak muda yang memang sudah memiliki pandangan yang sama dengan apa yang sedang saya lakukan. Itu yang membuat agak lebih mudah untuk proses eksplorasi risetnya. Keterbatasan dana juga saya sampaikan, dan saya hanya tidak cukup. Mungkin salah satu yang saya siasati kemudian adalah kalau untuk keterbatasan dana, saya stay sedemikian rupa di tempat tersebut ya. Tidak proses bolak-balik yang terlalu lama, karena juga sangat memakan biaya. Tapi stay di tempat tersebut, di lokasi yang sedang saya tinggal di tempat tersebut yang sedang saya amati dengan cukup waktu yang bisa lebih dari 3 bulan. Jadi benar-benar memanfaatkan situasi yang saya gunakan dengan waktu dan dana yang cukup, kurang lebih itu, Mbak Gela. Oke, jadi Mas Yudi sudah menjelaskan dengan cukup detail ya mengenai proses penelitiannya. Nah, sekarang kalau proses penulisannya nih, kita kan setelah meneliti, sebagai peneliti kita sudah dapat datanya, kita sudah menganalisis data tersebut, dan kita tetap masih harus menuliskannya. Gitu. Itu adalah persoalan tersendiri ya. Nah, apalagi kalau misalnya ada jeda waktu nih antara penelitiannya dengan waktu menulisnya. Jadi tadi Mas Yudi menjelaskan bahwa penelitiannya sendiri itu data gatheringnya dan sebagainya sudah selesai di 2019, sementara proses penulisannya masih berlangsung. Kira-kira apakah ada persoalan terkait kemutakhiran data gitu? Misalnya apa yang sudah Mas Yudi teliti, sudah Mas Yudi amati di tahun 2019, sedang dituliskan, tiba-tiba ada perkembangan baru, karena kan ini meneliti masyarakat ya. Betul. Tentu ada dinamikanya tersendiri. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya terjadi persoalan seperti itu, kira-kira bagaimana Mas Yudi menyiasatinya? Salah satu keuntungan, saya balik lagi ya, salah satu keuntungan meneliti dan mengamati komunitas yang memiliki kepercayaan yang sama, itu adalah sekali waktu kita masih tetap berhubungan, dan menggunakan media WhatsApp, jadi atau media lain yang memungkinkan kita untuk bisa tetap berkomunikasi. Jadi sejumlah informasi masih tetap saya dapatkan, tapi yang pokok, informasi yang menurut saya ini adalah salah satu bagian yang penting untuk dalam penelitian saya. Selagi itu tidak menambahkan ataupun juga tidak mengubah alur cerita yang sedang saya tuliskan, saya kira itu tidak perlu updating ya. Kecuali kalau ternyata informasi yang mereka sampaikan kepada saya itu kemudian harus membuat saya kembali lagi ke sana. Jadi pemutakhiran itu bisa dilakukan dalam kondisi sekarang ini. Kalau dulu mungkin saya harus balik lagi ke sana, mencari tahu lagi dengan situasi terakhir seperti apa. Kalau sekarang salah satunya dengan telepon, saya bisa berkomunikasi dengan telepon atau dengan WhatsApp mengenai perkembangan dan situasi yang berbeda. Nah, untungnya adalah di dalam kasus yang sedang saya teliti ini relatif mereka masih dalam proses situasi yang status quo, dalam artian status mereka sendiri di dalam hutan tersebut masih tetap tidak diusir, tidak lagi jadi diusir, tapi tetap juga mereka juga tidak boleh melakukan ekspansi. Jadi
masih dalam proses situasi yang tetap sebenarnya atau status quo. Jadi saya kira untuk kasus saya pemutakhirannya tidak terlalu banyak, kecuali ya gosip-gosip di dalam komunitas tersebut yang saya tetap dapatkan. Jadi saya kira itu sangat tergantung dengan di mana kita melakukan penelitian. Bisa jadi kalau teman-teman melakukan penelitian di tempat lain yang membutuhkan pemutakhiran, mau tidak mau harus kembali. Contoh misalkan saya sempat sebenarnya di tahun 2020 itu bukan pemutakhiran lah, lebih tepatnya itu adalah konfirmasi. Jadi saya membutuhkan konfirmasi ulang ketika ada beberapa data-data yang menurut saya atau informasi yang menurut saya perlu di cross check lebih lanjut. Dan ini yang saya lakukan di tahun 2020. Jadi data itulah yang saya pakai. Jadi meskipun proses penelitian individu saya sendiri sudah dilakukan dari 2017 sampai 2019, tapi tetap ketika sudah dalam proses menulisnya, ada data-data yang membuat saya harus periksa ulang. Jadi lebih lanjut lagi ketika dalam proses menulisnya juga dilakukan proses penelitian ulang yang membuat saya harus konfirmasi lagi di tahun 2020. Nah ini yang kemudian membuat kenapa dalam proses penulisannya itu sendiri agak lumayan panjang. Selain karena ada persoalan-persoalan lain di dalam proses menulis. Jadi saya kira proses menulis itu ada dinamikanya sendiri yang tidak bisa kita lepaskan. Gitu. Buat saya sendiri tidak bisa saya lepaskan karena ada situasi-situasi tertentu yang membuat saya harus menyampaikan bagian-bagian narasi cerita itu sesuai dengan apa yang saya temukan, apa yang saya analisis dengan data-data yang saya perlukan. Itu sebabnya kenapa kurang lebih dalam waktu penulisan agak lebih panjang. Meskipun saya kira mestinya sebaiknya memang tidak harus terlalu lama untuk jangan terlalu jauh dari apa yang sudah kita teliti. Oke, ini mengingatkan saya pada salah satu nasihat guru-guru saya gitu ya, bahwa sebagai seorang peneliti kita itu harus punya kecerdasan atau keterampilan gitu ya dalam menentukan kapan kita harus berhenti. Betul. Gitu. Jadi mengatakan cukup. Betul. Sampai di mana kita mau meneliti. Karena kalau misalnya kalau di FIB misalnya mungkin banyak peneliti yang jadi cukup atau terpaksa cukup karena keterbatasan waktu. Misalnya kalau penelitian dari hibah gitu, dana hibah sudah harus masuk laporannya gitu ya, atau kalau penelitian dari disertasi sudah harus lulus dalam waktu 6 tahun misalnya gitu ya. Tapi kalau di kasus Mas Yudi kan selama membayar uang kuliah bisa terus gitu ya, sampai tua gitu meneliti terus gitu. Maka disitulah mungkin kita perlu melakukan atau exercising yang kita bisa menilai sendiri gitu ya, kapan penelitian itu cukup sampai di situ, karena kalau mau diikutin nggak selesai gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal selesai gitu ya, mungkin kita tanpa bermaksud spoiler gitu, mungkin kalau misalnya Mas Yudi bisa memberikan sedikit gambaran gitu kepada teman-teman yang menyaksikan podcast ini, secara singkat bisa nggak Mas Yudi menjelaskan hasil penelitiannya itu apa gitu? Bagaimana hasil penelitian tersebut bisa berguna atau bisa memberi pengetahuan baru bagi masyarakat luas gitu terkait dengan agrarian movement gitu. Kalau misalnya mungkin tidak secara spesifik, atau Mas Yudi juga bisa memberikan ide kali ya dalam penelitian Mas Yudi apa yang belum bisa dicakup gitu, sehingga teman-teman mungkin kalau yang tertarik juga pada permasalahan ini bisa masuk dan mengisi celah penelitian tersebut. Sedikit spoiler ya. Salah satu hal yang saya temukan adalah di dalam disertasi ini, proses penelitian disertasi ini adalah bahwa gerakan agraria itu tidak serta-merta selama ini diyakini oleh beberapa pihak bahwa selalu berkaitan dengan perlawanan antara gerakan tani melawan pemerintah atau gerakan tani melawan perusahaan, di mana prosesnya selalu berkaitan dengan konflik agraria, dengan bagaimana persoalan-persoalan memperebutkan sumber-sumber daya alam yang kita kenal, baik itu tanah ataupun juga tambang, hutan dan sebagainya. Nah,
Yang menarik dalam kasus ini adalah ini juga berangkat dari beberapa kajian yang sebelumnya sudah saya jadikan acuan. Bagaimana melihat persoalan gerakan tani dan juga gerakan agraria di Indonesia itu mengkaitkannya dengan salah satu fenomena lain. Fenomena yang saya dekati, yang saya coba lihat itu adalah bagaimana dengan fenomena ketika booming tanaman-tanaman ekspor, antara lain ya kelapa sawit ini. Dan ini yang kemudian untuk bisa memetakan ulang bahwa gerakan agraria itu pun juga seringkali dimotivasi, memiliki motivasi untuk ikut terlibat. Ini yang saya temukan, ikut terlibat dalam proses-proses industri kelapa sawit di Indonesia yang selama ini hanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar tertentu saja. Dan ini yang membuat hal yang menarik adalah bagaimana mereka salah satunya adalah berusaha untuk expand perluasan tanah. Para petani yang saya temui ini bukan para petani yang memiliki tanah kecil, tapi para petani dalam beberapa golongan mereka sudah memiliki tanah-tanah di beberapa tempat yang lain. Jadi mereka berusaha untuk expand usaha perkebunannya dalam usaha perkebunan tani rakyat, bukan berbasis perusahaan dan juga tidak berelasi dengan perusahaan secara langsung. Jadi mereka memiliki keluasan-keluasan tertentu di dalam proses industri kelapa sawit. Ini beberapa hal yang saya kira menarik, dan ini menjadi ide lain bahwa meskipun saya latar belakang sejarah, dan ini juga memberi informasi lain bagaimana untuk bisa meneliti sejarah dan juga dikaitkan dengan bidang ilmu yang lain, untuk bisa menempatkan proses persoalan atau fenomena di waktu sejarah kita, dan bagaimana untuk bisa menjelaskannya pun mencoba melihat beberapa hal-hal yang seringkali terabaikan. Ini informasi yang antara lain ya, masih beberapa temuan-temuan yang lain, tapi saya kira ini salah satu topik yang menarik, dan mungkin kalau teman-teman juga bisa melihat tema-tema yang hampir kurang lebih mirip di dalam dinamika gerakan agraria di Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mbak Gela. Baik, terima kasih banyak Mas Yudi sama-sama, Mbak Gela. Sudah berbagi kepada kami mengenai metode penelitiannya, kemudian persoalan-persoalan yang dihadapi, dan juga strategi untuk mengatasinya. Ya, semoga penelitiannya ini bisa cepat selesai proses penulisannya supaya bisa diakses oleh masyarakat luas. Amin. Ya, oke. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast ini hingga tuntas. Nantikan edisi-edisi berikutnya, karena podcast FIBUI akan terus membagikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Sivitas Akademika FIBUI. Sampai jumpa. Sampai jumpa kayak Messi. Iya dong. Sudah, Pak. Oke.